Hai semua, kembali lagi di tutorial shooting gallery dengan C++. Di video kali ini kita bakalan coba untuk menampilkan indikator peluru. Karena di video sebelum-sebelumnya kita kan sudah berhasil membuat nembak target kita. Nah, oleh sebab itu kita pengen ngebatasin player buat nembak. Jadi dia nggak ibaratnya bebas lah buat nembak. Tapi kita batasin gitu. Jadi kita batasin biar dia tuh nggak bebas buat nembak. Jadi kita batasin dengan ammo gitu. Jadi kita bakal gambar ammo kita. Ini siklus tekstur 2D. Ini untuk gambar ammonya, ammo IMG. Ini kita bisa load tekstur kita, load tekstur IMG, dan untuk ammonya kita bakal gunain yang ini ya, nama kita yang sudah kita download di asetnya. Ini dia. Ini saya copy namanya. Lalu di sini saya bisa taruh sini. Oke. Nah, setelah itu kita bakal bikin variabel buat nantinya ini buat ngeloop buat ngeloop gambar ammonya, dan ini juga buat ibaratnya peluru kita. Jadi peluru kita tuh kita punya 10 peluru gitu. Jadi ammo kita punya 10 peluru. Dan nantinya, dan ini juga bakal kita gunain buat ngeloop gambar kita. Jadi nantinya pas kita nembak dan peluru kita berkurang, otomatis nanti gambar juga bakal berkurang. Oke. Nah, lalu kita bisa bikin function buat nampilin gambar kita. Ada ammo di sini, ammo IMG, dan juga ammo. Saya copy, lalu kita bisa bikin deklarasinya di sini. Void. Void. Nah, di sini kita bisa bikin variabelnya. Tekstur 2D, dan juga di sini. Nah, untuk ammonya kita bakal ngebikin variabel reference. Kenapa? Karena kita bakal tetap gunain variabel yang sama. Dia bakal mengacu ke variabel ammo yang kita buat di sini. Itu jadi nanti pas misalnya kita nembak, pelurunya habis, dan kita bakal tetap gunain variabel ini. Kenapa karena kalau misalkan kita nggak gunain variabel reference, function tuh bakal ngebikin copy dari variabel, dari ibaratnya argumen yang kita lempar ke function. Jadi value yang ada di di si parameter ini itu bakal berbeda dengan variabel yang kita buat. Ammonya bakal berbeda karena ini variabel copy yang dibuat sama function. Lalu kalau misalkan draw background ini kenapa saya kasih reference sebenarnya untuk memperkenalkan teman-teman tentang reference variable di C++. Di sini juga saya nggak ngasih copy karena pas function bikin copy ke tekstur juga value-nya bakal sama juga, gambar-gambar juga gitu. Sedangkan untuk ammo ini kan bakal berbeda. Karena nanti kita bakal mengubah value-nya gitu. Oleh sebab itu kita bakal nge-reference. Ini kalau misalkan background-nya coba saya hapus, di sini juga bakal saya hapus. Ini bakal sama gitu. Oke, kita bisa langsung ke variabel draw ammo, dan kita bakal ngegambar ammo kita. Full ini sama dengan 0 selama i kurang dari ammo kita, increment. Terus kita bakal draw tekstur ammo IMG. Untuk posisi X-nya kali 25 tambah 10 dan juga 10 warna putih aja. Oke, dan kita bisa taruh di sini. Oh ya, ini kita udah naruh. Oke, sekarang kalau misalnya kita jalanin. Kita lihat. Ini dia. Kita sudah berhasil menampilkan ammo kita, ya kan? Dan kalau untuk sementara ya pas kita nembak, walaupun kita collide, ammonya belum berkurang ya. Oke, sekarang kita mau ngebikin pas kita nembak ammonya berkurang. Jadi di sini mudah saja kita bisa yang pertama kita cek. Ini kan kalau misalnya kita collide nih, kita klik kiri dan kita collide. Dan kita juga cek kalau misalkan ammonya lebih besar dari 0. Karena kita nggak mau kalau misalkan ammonya udah 0 kita masih bisa nembak. Itu jadi kita pengen ngecek kalau misalkan ammonya lebih besar dari 0 kita bisa nembak gitu. Dan nantinya ammonya kita kurangin deh minus, atau kalian bisa gunain seperti ini juga bisa. Oke, di sini saya minus saja. Dan juga di sini kita juga bikin kalau misalkan target listnya itu aktif ya. Karena kita belum ngecek di sini. Kalau misalkan dia aktif, kita cek apakah dia collide. Kalau collide, maka kita kalau collide dan juga ammonya lebih besar dari 0, maka kita bakal hilangin target kita dan juga ammonya kita kurangin.
Dan juga di sini kita bakal ganti button down menjadi button press. Kenapa? Karena kalau button down ini itu adalah ketika klik kiri kita itu ditahan. Jadi kita klik kirinya ditahan. Kalau misalkan button press itu ketika kita klik kiri satu kali aja. Ya pas kita klik kiri, habis itu udah gitu ya. Kalau misalkan button down itu pas kita klik kirinya ditahan. Dan sedikit catatan mungkin nanti pas saya bakal nyoba nembak, mungkin teman-teman kayak ngeliat pelurunya kok langsung keluar 2 kali atau berapa kali gitu ya. Karena mau saya ini agak sedikit double klik ya, double klik jadi nanti dia kayak dia pas nembak saya klik sekali tapi nanti kayak pelurunya keluarnya apa 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi mungkin itu masalah masalah mouse dari saya ya. Mungkin nanti kalau kalian kalian coba sendiri nanti pelurunya bakal berkurang sekali aja. Oke, ini secondary mouse button press. Mouse button is mouse button is mouse button press. Oke. Nah, ini juga sedikit catatan. Di sini kan kita ngeceknya di dalam loop ya, di dalam loop kita. Jadi nantinya di sini kita tuh kayak harus ngenain ke target kita. Jadi kalau misalkan coba jalanin kodenya, bisa jalanin kode kita. Oke, nah ini dia. Jadi kalau misalkan ini kan saya nembak nih targetnya. Nah, no, pelurunya berkurang no. Jadi kalau misalkan saya nembak ngasal, misalkan saya nembak ke sini no, saya nggak ngenain targetnya, pelurunya nggak berkurang. Kenapa? Karena ini tadi kita ngeceknya di dalam loop kita. Dan nantinya kita bakal juga ngebikin ini if statement ini itu di luar loop, dimana biar peluru kita tuh kalau misalnya kita nembak nggak kena ini, pelurunya berkurang gitu. Jadi nih, nah ini saya bakal coba buat berusaha buat nembak target kita. Ini biar kita bisa ngetes pelurunya berkurang. Tapi kalau ini sih dia bakal tetap ngikutin sebanyak targetnya karena kita ngeceknya di dalam loop gitu. Jadi ini untuk ngecek ketika kita klik kiri dan kita kena targetnya. Kalau misalnya saya klik kiri yang lain, dia nggak bakal hilang. Kenapa? Karena kita ngeceknya di loop gitu. Jadi saya coba klik lagi dan sekarang ininya habis gitu ya. Nah kalau begitu kan apa ya sangat curang gitu ya, karena ya kita nembaknya harus kena gitu. Kalau misalnya nggak kena sama targetnya, pelurunya bakal tetap stay gitu, pelurunya nggak berkurang. Jadi kita bisa bikin if statement di bawahnya aja, sama aja if is mouse button press, mouse button left, dan juga kalau amonya itu lebih besar dari 0, kita mau ngurangin ammo kita. Oke. Jadi intinya kalau misalkan kita collide sama target kita, ammo kita kurangin. Tapi kalau misalkan kita nggak kena target kita, ammonya juga kita kurangin gitu. Dan juga ini kita cek kalau misalkan ammonya lebih besar dari 0, kita juga pengen kurangin. Jadi kalau misalkan kita coba jalanin kode kita sekarang, nah misalkan ini saya coba tembak nih target yang ini, tembak. Nah ammonya berkurang. Ini tadi ammonya berkurang banyak karena seperti yang saya bilang, mau saya double klik ya, triple klik. Nah sekarang kalau misalkan saya tembak nggak yang lain dan bukan targetnya, misalnya saya tembak sini nih, ammonya berkurang. Terus saya tembak sini, ammonya berkurang. Jadi sekarang kalau misalkan kita ibaratnya nggak kena sama target kita, ammo kita berkurang gitu. Kalau tadi kan walaupun kita nembaknya ke yang lain, ibaratnya kita nembak temboknya ibaratnya ya, itu ammonya nggak berkurang, dan itu kan nggak apa ya, error gitu ya. Jadi maka dari situ kita sekarang kalau kita nembak yang lainnya, ammonya kita bakal berkurang. Nah seperti itu. Nah sekarang jadi kalau misalkan peluru kita habis, nah misalkan saya habisin pelurunya, saya sengajain, nah sekarang peluru kita habis, lalu kita kan tadi ngecek kalau misalkan kita collide dan ammonya itu lebih besar dari 0, nah itu kita bakal hilangin target kita. Nah karena ammo kita 0, jadi pas saya coba nembaknya dia nggak hilang, atau dia nggak hilang. Ini saya coba ikutin ya, dia ada, jadi nggak hilang karena ammo kita udah habis gitu. Jadi itu alasan kenapa kita ngecek seperti ini. Jadi intinya pas peluru kita habis, game over gitu, game berakhir gitu. Dan juga kita tadi sudah membuat kalau misalkan kita nembak background ini, nah pelurunya juga tetap habis, nggak kayak tadi.
Oke, dan juga mungkin sedikit teman-teman notice ya, mungkin di sini saya bakal coba jalanin lagi kode kita. Kita lihat. Nah, kita tembak dulu nih. Nah, teman-teman lihat. Nah, ini target kita cuma mantul sampai sini doang, lihat nggak? Jadi dia pasti nyampe atas nih. Nah, dia cuma nyampe sini doang mantulnya. Nah, itu karena sebenarnya saya itu sengaja ya. Jadi saya sengaja karena apa? Karena nanti kan kita bakal nampilin nanti di sini nampilin ammo, nampilin countdown, nampilin indikator berapa targetnya gitu. Jadi sengaja biar nggak tembus ke bagian amonya gitu. Tapi kalau misalkan mungkin kalian merasa saya pengen dia tembus gitu ya. Karena kalau misalkan pas pelurunya habis, nah ini kan jadinya aneh gitu lihatnya. Jadi dia cuma yang nyampe sini doang, jadinya kayak kelihatannya aneh gitu ya. Padahal pelurunya udah habis dan ini kelihatannya aneh aja. Tapi kalau misalkan pas peluru kita habis kan kita game over. Jadi nanti kita bakal ngilangin seluruh targetnya gitu. Jadi kita bakal nampilin game over skin. Tapi kalau misalkan kalian pengen ibaratnya nyampe atas, kalian bisa ubah ini bagian ini tinggi dibagi 10, tinggi layar dibagi 10. Kalian bisa ganti ke 0 aja. Jadi sekarang kalau misalkan kita coba jalanin kode kita lagi, oke, nah sekarang dia bakal mantul nyampe atas nih, lihat noh, ya kan? Nah, jadi tembus juga ke nyampe peluru gini. Jadi seperti ini sekarang. Tapi sekali lagi itu terserah kalian. Kalau kalian, aduh sorry, maaf. Kalau misalnya kalian pengen ngebatasin dia cuma mantul nyampe sini doang, kalian bisa balik lagi ke ini tinggi dibagi 10. Atau kalau misalkan kalian merasa pengen lebih seperti ini ya, lebih bebas gini ya, biar kita bisa mantul-mantul gini, kalian bisa balikin dia kurang dari 0 gitu. Oke ya, di video kali ini kita sudah berhasil untuk menempelkan peluru kita, ya kan? Dan juga setiap kali kita nembak, peluru kita kurangin, dan juga kalau misalkan kita nggak kena, kita juga kurangin gitu ya. Jadi biar gamenya itu apa ya, adil ya, fair gitu ya. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.